Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutrisno dengan NIM 2020202107. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi mengenai tasawuf sebagai media mewujudkan masyarakat sehat. Sudah sejak awal bahwa tasawuf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Akan tetapi ini menunjukkan betapa kita pada saat ini masih jauh darinya. Tasawuf bukan hanya menyadarkan kita akan keterpisahan dari sumber dan tempat kembali kita yang sejati, tetapi juga sekaligus menjelaskan kepada kita dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Dengan demikian, tasawuf memberi kita arahan dalam hidup ini. Dalam menjawab problema psikologis, tasawuf mengajarkan tentang hidup bahagia. Hidup bahagia haruslah hidup sehat, karena orang yang tidak sehat mungkin sekali tidak bahagia. Hidup sehat meliputi fisik dan jiwa. Yaitu yang pertama, kesehatan fisik. Kesehatan fisik dalam ajaran tasawuf tergantung pada makanan dan minumannya. Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus sehat dan halal. Makanan dan minuman tidak sehat dapat menimbulkan penyakit, dan yang haram mendorong kepada pembentukan karakter yang buruk, merupakan cermin jiwa yang tidak sehat. Yang kedua yaitu kesehatan jiwa. Selain makanan dan minuman, ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir juga ikut berpengaruh terhadap kesehatan fisik maupun jiwa. Sholat selain untuk beribadah ataupun melatih jiwa, juga terdiri atas beberapa posisi tubuh yang masing-masing berdampak positif bagi kesehatan. Selain itu, puasa juga mengandung manfaat bagi kesehatan. Puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan berhubungan seks, mulai dari waktu imsak sampai maghrib. Ibadah lain yang berdampak positif terhadap kesehatan adalah zikir. Zikir berarti mengingat, menyebut, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir, pikiran dan perasaan dapat menjadi tenang, sehingga orang akan hidup sehat, terhindar dari penyakit-penyakit gangguan jiwa seperti stres. Tasawuf adalah disiplin ilmu yang tumbuh dari pengalaman spiritual yang mengacu moralitas yang bersumber dari nilai Islam. Tasawuf sangat berperan penting dalam mengatasi problema psikologis yang terjadi di era modern ini. Tasawuf menawarkan agar manusia kembali pada yang sejati sebagai fitrah manusia sejak lahir yang dibekali nilai-nilai rohani dengan memperhatikan kesejahteraan, kebersihan, dan kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci Sundari dengan NIM 2020202083. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang tasawuf sebagai media mewujudkan masyarakat aman. Menurut Islam, rasa aman termasuk nikmat Allah Ta'ala yang sangat besar atas segenap umat manusia. Keamanan al-amnu memiliki antonim ketakutan. Al-haub, keamanan atau rasa aman adalah ketenangan dan kedamaian tanpa merasakan adanya ancaman terhadap ketidakstabilan dan situasi kaotis, baik pada saat ini maupun masa mendatang. Rasa aman adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Sedemikian berharga rasa aman bagi manusia sampai balasan di dunia yang dijanjikan Allah kepada mereka yang menyambut ajakannya. Antara lain adalah rasa aman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55, keamanan ini berupa jaminan, stabilitas, kepastian, perlindungan, bebas dari rasa takut, gelisah, dan kekacauan, kebutuhan atas struktur, tata tertib, hukum, perbatasan, daya perlindungan, dan sebagainya. Aman juga merupakan salah satu keadaan psikologis yang dimiliki oleh setiap orang. Pada hakikatnya, manusia membutuhkan rasa aman dalam dirinya. Seorang yang ahli sufi pasti akan merasakan keamanan dalam dirinya, karena mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi dan menjaga dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Kedekatan seorang sufi kepada Allah
yang sebenarnya membuat mereka selalu merasakan ketenangan dan keamanan di dalam hati serta kehidupan mereka. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Rismawati dengan NIM 20202020995. Di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf sebagai media mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera. Dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal soleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam tasawuf, untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bahagia, erat kaitannya dengan memelihara lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera. Jadi, cinta dan syukur merupakan ajaran tasawuf yang relevan dalam memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kesejahteraan dan kemakmuran manusia sendiri, untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Selanjutnya yaitu tasawuf sebagai media mewujudkan masyarakat bahagia. Al-Ghazali juga berpendapat bahwa kebahagiaan dan kelezatan sejati ialah apabila kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Ghazali, kesempurnaan bahagia itu tergantung kepada 3 kekuatan, yaitu kekuatan marah, kekuatan syahwat, dan kekuatan ilmu. Maka sangatlah perlu manusia berjalan di tengah-tengah antara 3 kekuatan itu. Jangan berlebih-lebihan menurut kekuatan marah, yang menyebabkan mempermudah yang sukar dan membawanya kepada binasa. Jika kekuatan marah terletak di tengah-tengah, timbullah kesabaran, keberanian, dan segala pekerjaan dapat dikerjakan. Jangan pula berlebih-lebihan pada kekuatan syahwat, sehingga menjadi seorang yang humuk, yang membawa kerusakan. Jika kekuatan syahwat berjalan di tengah-tengah, maka timbullah iffah atau dapat memerintah diri sendiri, dan qanaah. Begitu juga dengan kekuatan ilmu. Dengan ilmu dapat menjadikan seseorang menjadi tawadu atau rendah hati, berwibawa, mulia, dan mempunyai derajat yang tinggi baik di kehidupan sosial maupun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.